Wassalamualaikum, salam sejahtera. Saya Clarins Mungaje, Prodi Manajemen Keuangan dari Kampus TIA Jembatan Bulan. Pada pembahasan kali ini, saya membahas mengenai mata kuliah akuntansi manajemen dengan pembahasan materi 1. Organisasi dan akuntansi, 2. Fungsi-fungsi manajemen, 3. Sistem informasi akuntansi dan manajemen, 4. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, 5. Peran akuntansi manajemen dan peran akuntansi dalam manajemen strategis, dan yang keenam, perkembangan akuntansi manajemen. Organisasi dan akuntansi. Dalam dunia bisnis, organisasi dan akuntansi saling terkait dan saling mempengaruhi. Akuntansi membantu organisasi dalam mengelola keuangan mereka, sementara organisasi memberikan konteks dan tujuan bagi proses akuntansi. Dengan memahami hubungan ini, manajer dan pemilik bisnis dapat mengoptimalkan kinerja organisasi mereka melalui penggunaan yang efektif dari informasi akuntansi yang tersedia. Oleh sebab itu, organisasi dilihat dari pengertian organisasi, yaitu struktur yang terdiri dari individu, tim, dan departemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks bisnis, organisasi dapat berujung pada perusahaan, lembaga, atau entitas lainnya yang beroperasi dalam lingkungan ekonomi. Organisasi juga mempunyai tujuan, yaitu mencapai keberhasilan dalam bisnis, baik dalam hal keuntungan, pertumbuhan, maupun pelayanan kepada masyarakat. Tujuan ini dapat dicapai melalui pengelolaan yang efektif dari sumber daya yang ada. Maka hubungan antara organisasi dan akuntansi, di mana akuntansi adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan organisasi. Melalui proses akuntansi, organisasi dapat mengukur, menganalisis, dan melaporkan keuangan mereka yang pada gilirannya membantu dalam pengambilan keputusan yang tetap untuk mencapai tujuan organisasi. Akuntansi. Pengertian akuntansi yaitu sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi organisasi. Proses ini meliputi identifikasi, pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran kejadian ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan dari organisasi sendiri yaitu menyediakan laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh manajer, pengambilan kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, serta pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Dan fungsi dari akuntansi sendiri meliputi perencanaan, pengendalian, dan dasar pembuatan keputusan bagi para pemimpin. Akuntansi juga berperan dalam mengukur, menganalisis, dan pelaporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Fungsi-fungsi manajemen. Setiap fungsi manajemen saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berikut ini 4 fungsi manajemen. 1. Perencanaan atau planning merupakan fungsi manajemen berupa rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan menentukan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Tahap-tahap dalam proses perencanaan meliputi menetapkan serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini,
mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Pengorganisasian atau organizing merupakan fungsi manajemen yang berupa proses pengorganisasian sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya finansial untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Yang ketiga, pengarahan atau leading merupakan fungsi manajemen yang berupa keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan suatu fungsi. Ini bertujuan untuk mengarahkan, memotivasikan, dan mengarahkan bawahan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi. Dan yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling, merupakan fungsi manajemen yang berupa proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi itu untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Dan fungsi ini meliputi pengukuran kinerja, pemantauan, dan evaluasi. Sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem akuntansi yang dirancang perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak pengelola perusahaan agar mereka dapat menjalankan kegiatan mereka dengan baik. Sistem ini tidak perlu mengikuti aturan main tertentu selama informasi tersebut berguna bagi manajer. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah proses yang dideskripsikan oleh aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi. Informasi mengenai peristiwa ekonomi diproses untuk menghasilkan keluaran atau output yang memenuhi tujuan-tujuan manajemen. Peristiwa ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, input. Dalam input berupa transaksi ekonomi yang dilakukan perusahaan seperti bahan baku, harga bahan baku, upah karyawan, jam kerja, dan lain-lain. Kemudian, dari transaksi ekonomi yang dilakukan perusahaan tersebut diubah menjadi informasi. Sebagai contoh, data tersebut diidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tersebut. Dari data tersebut dihasilkanlah output. Output yang dihasilkan berupa informasi seperti laporan biaya produksi, laporan biaya aktivitas, laporan biaya departemen, laporan pembelian bahan baku, laporan jam kerja karyawan, dan sistem informasi akuntansi manajemen juga memiliki tujuan. 1. Menyediakan informasi untuk menghitung biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang menjadi kepentingan manajemen. Kedua, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Serta yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan adalah dua hal yang saling berkaitan tetapi memiliki perbedaan. Akuntansi manajemen fokus pada pengumpulan, analisis, interpretasi,
penggunaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu para manajer dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam upaya melaksanakan fungsi manajemen. Menghasilkan informasi keuangan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan ekonomi meliputi proses pengidentifikasian, penyusunan, penafsiran, dan penyampaian informasi yang membantu para manajer di dalam organisasi. Ruang lingkupnya meliputi manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pemasaran. Sedangkan akuntansi keuangan fokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan, menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pemerintah, meliputi standar akuntansi keuangan, siklus akuntansi perusahaan dagang dan manufaktur, serta sistem informasi akuntansi. Perbedaan antara akuntansi dan manajemen terletak pada fokus dan tujuannya. Akuntansi manajemen lebih fokus pada pengambilan keputusan manajerial, sedangkan akuntansi keuangan lebih berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Peran akuntansi manajemen dan peran akuntansi dalam manajemen strategis. 1. Peran akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses penyiapan laporan mengenai operasi bisnis yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan. Akuntansi manajemen mengumpulkan data untuk mengetahui kualitas suatu bisnis berdasarkan metrik operasionalnya, guna membuat rencana bisnis terbaik dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Beberapa fungsi utama akuntansi manajemen yaitu 1. Menyediakan data vital, 2. Sebagai media komunikasi, 3. Menentukan biaya, 4. Membantu pengambilan keputusan, dan yang kelima, membantu dalam perencanaan dan pengendalian. 2. Peran akuntansi dalam manajemen strategis. Akuntansi memiliki peran penting dalam manajemen strategis, terutama dalam menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis yang tepat. Beberapa fungsi utama peran akuntansi dalam manajemen strategis yaitu 1. Menyediakan informasi keuangan, 2. Mengukur kinerja, 3. Mengidentifikasi risiko, 4. Mengembangkan anggaran, dan yang kelima mengembangkan strategi. Perkembangan akuntansi manajemen. Pada awalnya, akuntansi manajemen beritikan akuntansi biaya yang dikembangkan di USA mulai akhir abad ke-19 dan permulaan abad 20. Pada tahap awal perkembangannya, sampai dengan tahun 1914, akuntansi manajemen berorientasi pada penentuan cost produk atau biaya produk, dengan penelusuran profitabilitas produk secara individual. Dan penggunaan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan strategi bagi pemimpin perusahaan atau pemakai internal lainnya. Perkembangan akuntansi modern dimulai di Eropa pada abad ke-19. Dalam konsep INFAC 1998, praktik-praktik akuntansi manajemen modern merupakan bagian dari tindakan ketiga dan keempat
perkembangan akuntansi manajemen. Arah perkembangan akuntansi manajemen sangat ditentukan oleh arah perkembangan praktik bisnis seperti Enterprise Resource Planning atau ERP, Electronic Data Interchange (EDI), dan Supply Chain Management atau SCM. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih.